Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada ayah bunda, terima kasih banyak atas bimbingan ayah bunda untuk anak-anak sholat di rumah. Dan video ini sengaja Ustadz buat untuk disampaikan kepada anak-anak sholat dimanapun anda berada. Karena kita belajar secara daring, artinya belajar dari rumah, maka Ananda pesan Ustadz tetaplah belajar dimanapun anda berada, karena memang di sekolah maupun di rumah yang terpenting adalah bagaimana Ananda mau belajar dan semangat untuk belajar. Seperti pesan sekolah kemarin bahwasanya orang tua maupun anak-anak boleh memilih belajar di sekolah ataupun di rumah dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan dinilai sebagai konsultasi belajar. Ya, untuk itu untuk Ananda yang di rumah belajar secara daring tetap semangat, dan kita belajar untuk bina pribadi Islami kelas 4A. Kita memasuki pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai sholat dengan baik. Silakan Anda buka halaman 7, 8, dan 9. Di sini sholat dengan baik itu terbagi dengan materi pertama syarat sahnya sholat, yang kedua rukun sholat, dan ketiga cara menjaga sholat tepat waktu. Itulah pentingnya kenapa Ustaz setiap pagi menanya kepada Anda selain memotong kuku dan juga untuk menanyakan siapa yang sholat subuh. Itu sebagai contoh bahwasanya memang di antara 5 sholat itu ada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu artinya wajib. Apa itu artinya wajib, anak-anak? Segala kegiatan yang dilakukan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan mendapat dosa. Maka sholat itu termasuk yang agama. Artinya apabila anak-anak mendirikan sholat, maka dapat dikatakan bahwa agama dalam anak itu sudah kokoh. Seperti rumah, anak sudah punya tiang yang kuat, di tiang yang kuat. Maka itu harus ditanamkan dari sekarang untuk terbiasa nanti ketika SMP, SMA, bahkan sampai kuliah nanti ke depannya. Nah, kita benahi dan kita ingat kembali materinya. Yang pertama adalah syarat sahnya sholat. Syarat sahnya sholat yang pertama itu masuk waktunya sholat. Bahkan dikatakan sholat itu ibadah yang waktu ditentukan. Zuhur jam berapa, subuh jam, kalau sekarang jam 5 kurang, subuh jam 12 lewat, asar, maghrib, isya. Maka syarat sahnya sholat yang pertama sudah masuk waktunya sholat. Ya. Yang kedua itu suci dari hadas besar dan hadas kecil. Artinya apa? Anak-anak ketika mau sholat itu ketemu Allah, baik di sekolah maupun di masjid ataupun di rumah, harus dalam kondisi sehat secara badan maupun secara batinnya. Artinya apa? Anak-anak perlu wudu dengan caranya. Ada yang bilang memang perlu mandi, silakan mandi, menghilangkan hadas besar dan hadas kecil. Nah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak akan menerima sholat seorang di antara kalian jika dia berhadas sampai dia wudu. Maka Allah katakan tidak diterima sholatnya apabila di dalam tubuhnya dirinya itu ada hadas besar maupun hadas kecil sehingga waktunya sholat tiba. Yang ketiga, suci badan, tempat, dan pakaian. Setelah suci dari hadas besar, badan kita bersih, tempat kita nyaman artinya bersih dan kira-kira tidak terlalu panas, dan juga pakaian yang bersih. Bersih itu bukan berarti baru ya anak-anak. Bersih itu artinya terbebas dari kotoran, dari najis. Gitu ya. Jadi anak-anak harus memastikan bahwa badannya bersih. Yang kalau setelah main silakan pulang dulu untuk wudu dulu, dibersihkan jari-jarinya, tangannya, telinganya. Makanya itu wudu itu membasuh semua anggota tubuh yang kemungkinan besar itu bisa tersimpan noda-noda kotor. Maka dibersihkan tangan, mulut, telinga, kepala, bahkan sampai kaki. Dan itu harus dijamin kebersihannya, digosok. Ingat, bahasanya saat wudu itu kita gosok salah-salahnya. Nah, untuk memastikan bahwasanya jari kita nanti bersih, kuku-kukunya. Makanya itu penting untuk dipotong supaya tidak menyelip debu kotorannya dalam kuku.
Dan juga suci secara pakaian. Nah, pakaian itu penting. Artinya pakaian itu harus bersih dari najis. Nah, apabila kotor ataupun memang kita terkena najis, silakan dan harus ganti pakaian. Yang keempat, menutup aurat. Sudah diketahui bahwasanya sholat itu adalah ibadah utama untuk menemui Allah. Artinya apa? Harus dalam kondisi yang sesuai Allah diperintahkan. Artinya anak-anak harus menutup aurat. Sudah belajar bagaimana aurat laki-laki dan aurat perempuan. Aurat perempuan itu dari rambut sampai ujung kaki, kecuali telapak tangan dan wajah. Kalau laki-laki, aurat terpentingnya adalah pusar sampai ke lutut. Artinya apa? Ketika kita harus menjamin aurat itu tertutup, tapi bukan berarti menggunakan celana pendek yang di bawah lutut, bukan. Artinya selain kita menutup aurat, ada ketentuan adab ketemu Allah. Masa ia ketemu Allah sama menggunakan singlet dengan celana pendek? Itu mungkin, tetapi secara adab itu tidak sopan. Dengan tidak sopan apalagi dengan Allah SWT. Nah, selain menutup aurat, yang kelima itu menghadap kiblat. Maka syarat sahnya sholat itu ada 5. Yang pertama, masuk waktunya sholat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, suci badan, tempat sholat dan pakaian, menutup aurat, dan yang kelima menghadap kiblat. Yang kedua, yaitu rukun sholat. Nah, rukun sholat adalah hal yang wajib dan tidak boleh ketinggalan saat sholat ataupun urutan saat melaksanakan sholat. Yang pertama, berdiri bagi yang mampu. Berdiri dengan tegak dan menghadap kiblat. Apabila tidak bisa berdiri, maka boleh dikerjakan dengan duduk. Tuh, dikatakan berdiri bagi yang mampu, diutamakan berdiri bagi yang kira-kira sanggup dan bisa untuk berdiri. Artinya apa? Untuk anak-anak Anda ataupun orang tua yang memang sudah sakit, jompo dan anak-anak yang mungkin sedang sakit ataupun terluka kakinya ataupun boleh sambil duduk. Bahkan jika memang tidak dapat duduk, silakan untuk berbaring selama kita mampu hati kita untuk mengucapkan kalimat Allah untuk niat dalam hati sholat. Nah ya, berdiri tidak bisa, silakan duduk. Tidak bisa, silakan baring selama kita bisa niat dalam hati dalam lisan untuk menjalankan ibadah sholat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kedua, takbiratul ihram. Artinya apa? Mengucapkan takbir Allah. Nah, perintahnya mengangkat telapak tangan sampai setinggi telinga atau bahu. Allah. Ya. Kemudian membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Nah, rukun sholat itu membaca surat Al-Fatihah dari basmalah sampai waladhdallin. Amin. Sholat diri silakan dibaca Al-Fatihah setelah takbiratul ihram. Sunnahnya membaca doa iftitah. Kemudian yang wajib adalah surat Al-Fatihah. Nah, surat Al-Fatihah ini wajib, artinya harus dikerjakan. Setelah Al-Fatihah waladhdallin, boleh ditambah surat-surat pendek, Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq dan lainnya. Itu hukumnya sunnah. Yang penting, yang wajib tidak boleh ditinggalkan adalah membaca surat Al-Fatihah. Ya. Yang keempat, rukuk dan tumakninah. Nah, rukuk itu artinya membuka badan. Perhatikan ya. Apabila memang kita berkira sebelah sana, waladhdallin, amin. Selamat sholat pendek al-ifah namanya Allahu Akbar. Rukuk dan pastikan punggung kita itu sudah membentuk 90 derajat. Seperti kemarin kita belajar matematika tentang sudut, itu membentuk 90 derajat. Allahu Akbar. Mereka membungkuk. Oleh halaman 11 perhatikan satu derajat. Nah, rukuk dan tumakninah. Nah, rukuk dan tumakninah artinya rukuk itu sudah dilaksanakan Allahu Akbar, membaca doanya. Dan tumakninah artinya kita tenang sejenak. Nah, tenang setelah selesai membaca doa ketika rukuk, tenang dulu, jangan langsung berdiri. Baru sami Allahu liman hamidah. Nah, artinya kalau tumakninah itu anak-anak tenang sejenak.
Cukup 2 atau 3 kali nafas. Sami Allahu liman hamidah. Artinya ruku dan tumakninah, maka satu kesatuan tidak boleh ditinggalkan. Tidak boleh buru-buru. Allahu sami Allahu liman hamidah, tidak boleh. Maka ada hal yang tertinggal namanya tumakninah. Okay. Yang kelima, iktidal setelah ruku dan tumakninah. Iktidal. Nah, setelah ruku seperti ini, kita tumakninah tenang sejenak. Nah, iktidal sami Allahu liman hamidah. Membaca Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Tenang, main lagi. Tenang, baru Allahu akbar, sujud. Sujud dan tumakninah. Sujud dan tumakninah. Sujud, kemudian diam sejenak. Nah, anak-anak pastikan tangan kita ini terletak di samping telinga kita ataupun saja dengan bahu kita. Sikunya diangkat dan tangan ini nempel. Aku tengok beberapa kali ketika sholat jamaah itu ada yang tangannya mencengkal seperti ini. Entah mau nyakar atau mau apa, aku selalu lihat sengaja tangan ini harus menempel. Nah, artinya wajah kita, telapak tangan kita, lutut dan ujung jari kita harus menempel dengan tempat lantai kita sholat. Ya. Kemudian duduk di antara dua sujud dan tumakninah. Allahu akbar, Rabbighfirli warhamni 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 wahdini wa'afini wa'fu'ani. Tumakninah lagi tenang. Allahu akbar. Tasyahud akhir dan duduk tasyahud. Nah, duduk tasyahud artinya duduk untuk membaca at-tahiyatul lillahi wa sholawatu thayyibatu lillah, kan? Jari kakinya dilipat, jempolnya dilipat. Tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Kemudian salam. Salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Artinya rukun sholat itu hal yang harus dilaksanakan, termasuk tumakninah ataupun berdiam atau tenang sejenak ketika setelah membaca bacaan sholat, saat ruku, iktidal, sujud. Oke. Kemudian anak-anak bisa melihat halaman 11, itu ada gambar-gambar pelaksanaan sholat. Ya. Kemudian cara menjaga sholat tepat waktu. 1. Sholat merupakan aktivitas penting. Nah, bahkan dikatakan pertiang agama. Ketika kita tidak menjalankan sholat, maka kita menghubungkan agama. Apapun rutinitas yang sedang dilakukan ketika masuk waktu sholat, maka segera untuk menunaikan sholat. Nah, apalagi yang hobi main HP, main bola, main layar dan lain-lainnya, ketika sholat silakan sholat di rumah maupun di masjid. Sholat merupakan salah satu tanda rasa syukur. Nah, sholat itu kita ketemu Allah. Bacaannya bacaan memuji Allah. Allahu akbar, alhamdulillahi rabbil alamin. Bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan Al-Quran yang artinya kita berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, detik ini, waktu ini aku masih sholat, masih bisa mengangkat tangan, masih bisa membuka mulut berbicara, masih bisa menghirup udara. Kasih lainnya kita bisa berterima kasih ya Allah. Alhamdulillah kita masih bisa menjalankan sholat, nanti sholat ini sebagai amal ibadah nantinya. Ya, berteman dengan orang yang rajin sholat. Perlu dan penting berteman dengan orang yang rajin sholat. Artinya nanti kita akan terbiasa. Ketika kita main berdua, bertiga, ada yang rajin sholat, teman-teman sholat, kita terajak, kita ada yang mengajak, ya kan? Apalagi kalau kita itu ada teman yang mengajak, luar biasa. Katakan di sini berteman dengan orang yang mengajak, apalagi kalau kita yang teman, kita orang yang mengajak, luar biasa. Kita mengajak sholat, artinya kita mendapat pahala, mengingatkan dalam kebaikan. Percaya bahwa siksaan dan neraka itu ada. Nah, perlu diingat, namanya wajib itu menjalankan perintah Allah, ketika dijalankan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat dosa. Sudah dipelajari kemarin bahwasanya pahala itu apa? Untuk kita, syarat kita menemui Allah supaya kita bisa masuk surga. Dosa adalah bekal kita untuk menemui Allah, melapori Allah dosa-dosa itu. Apa aku pantas atau tidak? Memang pantas. Dosa itu bisa membawa kita ke dalam nerakanya Allah. Dan itu
nyata adanya. Ya. Dan orang tua, ayah bunda yang kami hormati, untuk aplikasinya karena memang terbatas media dan waktu, mohon ayah bunda untuk diingatkan anak-anak sholat di rumah. Walaupun belajar di rumah, mohon diingatkan, dibangunkan apalagi sholat subuh, karena memang beberapa kali saya tanya kepada anak-anak, ada beberapa yang ketinggalan bangunnya. Nah ini mana ayah sudah bangun duluan, itu sangat disayangkan ya. Ya, syukur-syukur kalau bisa sholat jamaah dengan anak-anak sehingga terbiasa berdepannya seperti itu. Mohon diingatkan, diajak agar sholatnya bareng-bareng luar biasa. Dan terima kasih ayah bunda atas segala bantuannya dan bimbingannya. Semoga anak-anak menjadi anak-anak yang soleh, sukses dunia dan akhirat. Saya mohon maaf kalau kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi